Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Nars Risma. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan dasar sebelum Bapak melakukan pemeriksaan jantung. Sebelum saya melakukan pemeriksaan tersebut yang meliputi pemeriksaan denyut nadi, suhu tubuh, dan tekanan darah, saya akan izin kepada Bapak terlebih dahulu untuk melakukan cuci tangan. Permisi Bapak. Bagaimana Bapak, sudah siap? Ya, pemeriksaan yang akan saya lakukan pertama kali adalah pemeriksaan denyut nadi Bapak. Permisi ya Pak. Ya, denyut nadi Bapak normal. Pemeriksaan selanjutnya adalah untuk memeriksa suhu tubuh Bapak. Termometer ini akan diletakkan di ketiak Bapak. Bapak ingin meletakkan sendiri atau dengan bantuan saya? Saya sendiri. Permisi tangan Bapak. Ya sudah Bapak, permisi. Saya lihat dulu ya Bapak. Suhu Bapak normal dan frekuensi pernafasannya normal. Ya, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan darah. Permisi ya Bapak.
Baik Bapak, pemeriksaan sudah selesai dan hasil tekanan darah Bapak juga normal. Baik Bapak, pemeriksaan telah selesai dilakukan. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan pemeriksaan telah selesai dilakukan dan hasil dari pemeriksaan tersebut normal semua. Terima kasih atas kerjasama Bapak ya. Permisi Pak. Alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik pada sistem kardiovaskular di antaranya seperti berikut. Yang pertama, tensimeter dan stetoskop. Yang kedua, jam dengan jarum detik. Yang ketiga, kapas alkohol. Yang keempat, tisu. Yang kelima, 2 penggaris. Yang keenam, pen light. Dan yang terakhir, sarung tangan bersih. Selamat siang Bapak, saya dengan Anas Bulan. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada jantung Bapak. Sebelumnya kita akan pemeriksaan ini membutuhkan buka baju. Jadi sebelumnya saya akan menutup tirainya untuk menjaga privasi Bapak. Terima kasih. Sebelumnya saya minta tolong Bapak untuk membuka baju Bapak untuk mempermudah pengamatan. Untuk pengamatan pertama, kita melihat raut mukanya. Apakah ada pucat ataukah mungkin ada ekspresi nyeri atau sesak nafas. Kemudian kita melihat konjungtivanya. Permisi Bapak, bisa melihat ke atas. Apakah ada ikterius ataupun kelainan saraf mata lainnya. Kemudian kita memeriksa pupil mata untuk melihat refleks pupil mata tersebut. Permisi Bapak ya. Ya, baik. Sebelah sini. Kemudian kita perhatikan bibirnya, apakah ada kekeringan, mungkin ada tanda sianosis ataupun anemia. Daerah depan untuk melihat kesimetrisannya dapat dilihat dari klien. Terlihat simetris. Kemudian kita lihat dari samping untuk melihat ictus cordisnya. Ya, ictus cordisnya terlihat jelas. Kita melakukan pengamatan pada jaring karotisnya. Terdapat denyutannya, terdapat dengan baik. Kemudian kita
mengamati tekanan jugularisnya. Pertama, kita melihat jugularisnya. Di sini. Kemudian kita tandai seperti ini. Lalu kita ukur dengan 2 penggaris dengan prinsip tegak lurus. Dengan sternum. Ya, benar kata. Pak, saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Pertama, pemeriksaan ictus cordis. Dalam keadaan normal, ictus cordis dapat teraba pada ruang interskota kiri 5 agak ke medial 2 cm dari midclavikula kiri. Denyut ictus cordis sangat kuat apabila pengeluaran darah dari jantung besar. Yang kedua, pemeriksaan getaran tril. Getaran seringkali menunjukkan adanya kelainan katup bawaan. Dengan terabanya getaran, nantinya akan terdengar bising usus. Getaran di antara tulang iga kedua di samping garis sternalis kiri akibat stenosis katup pulmonalis. Getaran di antara tulang iga kedua di samping sternalis kanan akibat stenosis katup aorta. Saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Pemeriksaan selanjutnya yaitu perkusi. Perkusi dilakukan dari atas ke bawah dan dimulai dari clavikula dextra untuk menentukan batas kanan jantung. Sonor, 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 peka. Peka menunjukkan suara hepar klien. Naik 1 kosta atau 2 jari, kemudian kita perkusi dari lateral ke medial hingga menemukan suara redup jantung. Kemudian untuk mengetahui batas kiri jantung, kita ke kosta 2 untuk mencari interkosta 3. Interkosta 3, lalu tarik ke aksila anterior, perkusi, sonor, 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 redup. Naik 1 kosta atau 2 jari, kemudian perkusi dari lateral hingga medial. Ini merupakan batas kiri jantung. Kemudian untuk mengetahui batas pinggang jantung, kita mencari interkosta 3. Kita perkusi mulai dari lateral hingga medial untuk menentukan suara redup. Suara redup tersebut merupakan pinggang jantung. Mendengarkan suara jantung. Pertama, atur posisi pasien supinasi.
Dan gunakan stetoskop diafragma untuk mendengarkan suara jantung di seluruh area jantung. Yang pertama, letakkan stetoskop di antar tulang iga kelima, lurus dengan pertengahan tulang klavikula kiri. Untuk mendengarkan suara jantung dari katup mitra. Letakkan stetoskop di antara tulang iga keempat di samping garis sternalis kiri untuk mendengarkan suara jantung dari katup tricuspidalis. Kemudian, letakkan stetoskop di antara tulang iga kedua di samping garis sternalis untuk mendengarkan suara jantung dari katup pulmonalis. Kemudian, letakkan stetoskop di antara tulang iga kedua di samping garis sternalis kanan untuk mendengarkan suara jantung dari katup aorta. Yang kedua, atur posisi pasien semivolar. Kemudian gunakan stetoskop area bel. Untuk pemeriksaannya, letakkan stetoskop di antar tulang iga kelima lurus dengan pertengahan tulang klavikula kiri untuk mendengar suara jantung dari katup mitra. Lalu, letakkan stetoskop di antara tulang iga keempat di samping garis sternalis kiri untuk mendengarkan suara jantung dari katup tricuspidalis. Kemudian, letakkan stetoskop di antara tulang iga kedua di samping garis sternalis kiri untuk mendengarkan suara jantung dari katup pulmonalis. Kemudian, letakkan stetoskop di antara tulang iga kedua di samping garis sternalis kanan untuk mendengarkan suara jantung dari katup aorta. Yang ketiga, atur posisi pasien dengan miring ke kiri. Pak, selanjutnya pemeriksaan jantung dengan posisi yang berbeda. Posisinya yaitu miring ke kiri. Apakah Bapak saya bantu atau memalingkannya sendiri? Gunakan stetoskop bel dan kemudian letakkan stetoskop di antara tulang iga kelima lurus dengan pertengahan tulang klavikula kiri untuk mendengarkan suara jantung dari katup mitra. Lalu, letakkan stetoskop di antara tulang iga keempat di samping garis sternalis kiri untuk mendengarkan suara jantung dari katup tricuspidalis. Kemudian, letakkan stetoskop di antara tulang iga kedua di samping garis sternalis kiri untuk mendengarkan suara jantung dari katup pulmonalis. Kemudian, letakkan stetoskop di antara tulang iga kedua di samping garis sternalis kanan untuk mendengarkan suara jantung dari katup aorta. Mendengarkan suara jantung. Pertama, atur posisi pasien supinasi dan gunakan stetoskop diafragma untuk mendengarkan suara jantung di seluruh area jantung.
Yang pertama, letakkan stetoskop di antar tulang iga kelima, lurus dengan pertengahan tulang klavikula kiri. Untuk mendengarkan suara jantung dari katup mitra. Letakkan stetoskop di antara tulang iga keempat di samping garis sternalis kiri untuk mendengarkan suara jantung dari katup tricuspidalis. Kemudian, letakkan stetoskop di antara tulang iga kedua di samping garis sternalis untuk mendengarkan suara jantung dari katup pulmonalis. Kemudian, letakkan stetoskop di antara tulang iga kedua di samping garis sternalis kanan untuk mendengarkan suara jantung dari katup aorta. Yang kedua, atur posisi pasien semivolar. Kemudian gunakan stetoskop area belt. Untuk pemeriksaannya, letakkan stetoskop di antar tulang iga kelima lurus dengan pertengahan tulang klavikula kiri untuk mendengar suara jantung dari katup mitra. Lalu, letakkan stetoskop di antara tulang iga keempat di samping garis sternalis kiri untuk mendengarkan suara jantung dari katup tricuspidalis. Kemudian, letakkan stetoskop di antara tulang iga kedua di samping garis sternalis kiri untuk mendengarkan suara jantung dari katup pulmonalis. Kemudian, letakkan stetoskop di antara tulang iga kedua di samping garis sternalis kanan untuk mendengarkan suara jantung dari katup aorta. Yang ketiga, atur posisi pasien dengan miring ke kiri. Pak, selanjutnya pemeriksaan jantung dengan posisi yang berbeda. Posisinya yaitu miring ke kiri. Apakah Bapak saya bantu atau memalingkannya sendiri? Gunakan stetoskop bel dan kemudian letakkan stetoskop di antara tulang iga kelima lurus dengan pertengahan tulang klavikula kiri untuk mendengarkan suara jantung dari katup mitra. Lalu, letakkan stetoskop di antara tulang iga keempat di samping garis sternalis kiri untuk mendengarkan suara jantung dari katup tricuspidalis. Kemudian, letakkan stetoskop di antara tulang iga kedua di samping garis sternalis kiri untuk mendengarkan suara jantung dari katup pulmonalis. Kemudian, letakkan stetoskop di antara tulang iga kedua di samping garis sternalis kanan untuk mendengarkan suara jantung dari katup aorta.